Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumadi, anggota Satpol PP Kota Balikpapan, pangkat dan golongan penata muda tingkat 1, golongan 3A. Jadi saya masuk ke dalam kami adalah ingin mencari kebetulan kami ingin menggali potensi PAD di parkiran ini. Yang ingin ditanyakan ada beberapa hal, salah satunya adakah kira-kira ada parkir yang belum masuk secara PAD-nya ke Kota Balikpapan, di area-area manakah yang belum ada itu? Apakah di Kota Balikpapan ini berapa titik yang belum itu? Mungkin sebentar ini kami tanyakan seperti itu. Oh, ya. Jadi baik ini, kalau sementara ini kan kita ada perubahan yang baru nih, pelimpahan pasar ke dinas perhubungan. Jadi titik-titik yang kita arungi sebagian tuh ada yang tidak kena, makanya kita tetap melaksanakan monitoring di lapangan, terutama yang menyangkut mengenai ormas ya kan, mereka ada lahat sendiri, jadi nggak mau gabung sama kita gitu loh. Teman dengan catatan kita memberi pendekatan kepada beliaunya agar mau bergabung sama kita. Banyak sih di Balikpapan ini, contohnya kayak di BP, Kasih Padat Sari, sekarang kan banyak itu. Nah, sehingga sementara ini kan masih belum auditor, karena dipegang sama LPM bagian. Nah, kalau di wilayah timur, tuh, cuma kita dari sisi jalan ya, agak tipis, karena juga tiga ormas. Nah, titik terangnya kayak Mangga tuh, kami biasa didayakan, kayak toko-toko kayak apa, ya masih saya itu masih yang pegang kayak itu Untuk PAD. Mungkin itu yang bisa kita bantu sementara ini dari Pol PP. Apa ada masukan lain dari Pak Rusdi untuk kegiatan kita di lapangan? ya. Tetaplah kita bekerjasama di lapangan ya, menyangkut ketertiban kota, terutama ya kita juga saling menegur juga, kayak jualan kendaraan yang di pinggir jalan yang menghambat jalur kendaraan yang lain, mengganggu fasilitas kendaraan yang lain, terutama itu. Jadi kita harus rutin bekerjasama di lapangan yang tertibkan supaya di Balikpapan ini tertib, kondusif, dan kelancaran berlalu lintasnya tetap kita laksanakan. Yang terakhir nih Pak Rusdi, PAD perwakilan kita langsung ke Dispenda ya sebenarnya. Kita sebenarnya pertama mereka tetap kita terkumpul, kita sampai ke bank. Nanti di situ kan sudah termasuklah dispendanya nanti. Cuma tetap data artis kita minta dengan dispenda nanti. Rutin kita per bulan. Masalah sementara ini kan kita masih diajarkan yang baru nih. Karena ribetnya masih ada pelimpahan yang baru nih, jadi kita pelan-pelan bertahap supaya bagaimana yang kita kerjakan ini supaya bisa masuk ke kas daerah, terutama di daerah skandal kita bersamanya gitu. Kalau untuk ini Pak Rusdi, untuk jukir yang ada itu apakah dia punya atribut khusus? Kalau Seperti kayak binaan gitu. iya, kalau jukir binaan, kalau kita sementara ini kan kita keterbatasan juga, terutama ya untuk kelengkapan mereka, terutama kayak rompi, senter, gitu. Tapi kita di sisi lain kita pilah-pilah mereka yang rajin, yang istilahnya rajin, masukkan ke kita. Nah itu kita beri dia kelengkapan khusus, terutama rompi sama senternya. Jadi ada yang enggak, ada yang kita kasih. Kalau siang sih kita enggak, kalau malam. Nah, di posisi wilayah Balikpapan kita bagi itu senternya. Itu salah satu. Apakah kita masih atribut kayak uniform parkir, ya, misalkan gitu?
Rencana sih kita nanti akan ke depannya akan kita Jadi kan upayakan. iya, nanti ketahuan yang ini binaan atau tidak. Terus cara kerjanya parkir itu biasanya dia tugas parkir kan. Dia saya sebagai pelanggan itu kalau kita bayar parkir kan langsung ada buktinya. Ya. Jadi itu apakah ada buktinya? Mereka sudah kita beri. Ya. Jadi sistemnya kayak itu kapis. Iya. Nah, dari Bismillah beliau nanti kita per store-nya itu sebulan tuh ada kita minta sama dia koordinasi. Mau per bulan kah, 2 minggu sekali kah, atau per hari kah, gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, mereka kadang-kadang sampai sebulan, kadang-kadang ada yang 2 minggu sekali mereka gitu. Nah, di situ kita berikan dia buku catatan, buku gitu ya? panduan. Di situ mereka kalau dia setor kita catat di situ, nanti kita serahkan ke mereka buat perjalanan mereka gitu. Ya, gitu. Sama di sini kayak usaha terima uang gitu saja. Ya, mungkin itu aja Pak Rusdi. Terima kasih atas infonya. Nanti kami kerja ke lapangan coba menggali potensi dari masyarakat yang mungkin dari ormas tertentu yang kata Pak Rusdi tadi. Sebelum mereka yang sadar, coba kita coba dari BOP mendekati mereka secara pelan-pelan. Ya. Mungkin makasih Pak Rusdi informasinya, maaf mengganggu waktu kerjanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada sekolah kayak gini, gimana ke Iya, terserah. makasih Mas ya. Oke, silakan. Jadi ada sekolah juga, ya pokoknya orang-orang yang memang ya bukan dari pemerintah. Sehari berapa bisa Pak? Kalau hari Minggu ya kadang-kadang Parkirnya kan waktu jalan jalan. Oh, ini keluar. Nggak boleh parkir. Ya coba dimundurin dulu. Ada dirapikan lah. Oke, iya, siap. Ya. Sehari berapa bisa dapat? Biasanya sehari dapatnya ya kadang 120, kalau hari Minggu ya kadang-kadang 200. Ini kan juga mengganggu hukum ya. Iya, betul. Parkirnya kan waktu jalan badan jalan. Oh, mau keluar ya? Nggak boleh parkir. Oke, sip. Ya coba dimundurin dulu. Iya, ya. Ada dirapikan. Iya. Iya. Iya, Ya, makasih Mas ya. Oke, silakan. Oke. Siang rekan-rekan dari BP sama Danum Pak Kris Danum. Mas Sultan kami di sini akan membuat salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkatnya. Makanya kami minta bantuan kepada dinas Dispenda. Sebenarnya kita melakukan analisa
pelaksanaan ilmu terhadap PAD. Kita ingin beberapa kali kita patroli dan melihat beberapa masukan dari saya selaku mantan kasih pendataan di Dinas Pendataan Daerah yang sekarang sedang pindah ke bidang pekajiannya. Ketahuilah bahwa PAD reklama itu yang menurut untuk ditertibkan Pol PP biasanya banyak kan yang insidental ya di pinggir jalan. Nah, ketika biasanya terpasang 20, bayarnya hanya 10, kan kembali kepada sinergi kita bersama bahwa di Pol PP ada penertiban yang namanya non justisi. Kalau di Dispenda ada juga PPNS ya untuk bisa menertibkan. Tetapi ya kembali lagi pada saat menemukan itu pengecekan deadline-nya harus ada dari Dispenda. Bahwa ini kadang juga ada yang sudah membayar tapi tidak menembak stikernya gitu. ya kembali ke tadi ke kegiatan penertiban gabungan tadi. Jadi artinya penertiban gabungan ini kalau saya nilai sih efektif, tapi bukan hanya sekedar terkait reklama. Di penagihan pun kami bidang ini memang harus sinergi karena kami juga butuh pengawalan, apalagi terutama masalah keselamatan karena ini menyangkut pendapatan asli daerah ya. Kalau penagihan yang ribet, sulit, memang Pol PP selaku penegak perda harus ada mendampingi kami di bidang penagihan ini. Yang saat ini saya tugas di tempat baru ini. Kalau dari skala kecil Pak, kayak toko-toko yang perorangan itu bisa dikategorikan masuk Indonesia kan? Iya, kalau toko-toko kecil itu kan reklamanya ya. Iya. Setiap toko yang ada tulisannya atau mempromosikan diri itu kan sudah masuk pajak daerah. Nah itu rata-rata sih kebanyakan di Balikpapan ini yang bayar. Cuma kalau memang ada yang tidak bayar kan memang pasti turun kan. Kita turun barang. Nah biasanya teman-teman tuh benturannya kalau ada yang ngeyel, selama dia persuasif nggak perlu kita bawa ke Pol PP. Tapi ketika benturan-benturan di lapangan yang ini pasti lempar ke Pol PP. Dan teman-teman Pol PP juga pasti tahu kok itu yang tidak bayar itu biasanya kelihatan. Kalau pajak tahunan kan memang nggak banyak kentelan. Monggo ditanyakan sisanya boleh. Mungkin itu aja Pak Sis, terima kasih atas informasinya. Sama-sama ada bro. Nanti kita lakukan mungkin dan sebagai pelaporan juga ada hasil kita antara Dispenda dan Pol PP ini berjalan untuk menjaga PAD kita. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu rekan-rekan Prajawi bawah. Mas Fahmi dan juga ini kita mau menyampaikan laporan atas parkir yang mengenai analisa PAD. Tadi kita sudah ke tempat gedung parkir, wawancara sama dinas perhubungan. Maksudnya kita harus parkir liar sama yang parkir binaan. Jadi kedepannya kan apakah kita harus mengadakan razia untuk yang parkir liar itu biar PAD bisa bertambah kan bisa dimasukkan ke parkir binaan. Ya, ini laporannya. Ya. Ya, saya cek dulu. Oke, jadi sudah menghadap ke Kepala UPT gedung parkir ya, Pak Diansa. Pak Rusdiansa sekarang ya. Ya. Oke, jadi apa yang sudah disampaikan bahwa terkait dengan jukir parkir ini memang harus adanya pembinaan dari mereka, dinas perhubungan Balikpapan. Nah tentunya tidak semua yang ada binaan, tentunya yang jukir-jukir yang masih belum terdata yang harus kita data, kemudian kita lakukan pembinaan oleh dinas terkait, dalam hal ini dinas perhubungan. Untuk razia tentunya kita harus kolaborasi juga dengan BISU karena memang kalau jukir ini tidak serta-merta ya dibebankan di satuan polisi saja, tapi kolaborasi dengan dinas terkait. Dan itu memang sudah dilaksanakan kan, bahwa setiap ada kegiatan yang dibuat oleh BISU tentunya Satpol PP ikut serta juga di situ dengan meminta PPNS untuk hadir dalam pelaksanaan kegiatan. Baik, ini laporan ya, saya periksa dulu.
Oke. Baik, laporan ini sudah saya periksa, saya cek, ini akan saya sampaikan ke Bapak untuk nanti, dan nanti sambil komunikasi juga dengan Dinas Perhubungan ya terkait dengan jika memang mau dilakukan penertiban bagi jukir. Oke, baik, terima kasih.